Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 639. Mudah dipecahkan. Sinar pedang Liang Yuyi terus melesat dari arah yang tak bisa dijelaskan, tapi Yung Xiao tidak mampu mendeteksinya lebih dulu. Setelah beberapa kali serangan, kecepatannya makin bertambah, menyisakan bayangan pedang dan gerakan penghindaran Yung Xiao. Apa yang terjadi dengan Liang Yuyi? Qian Wudi tampak ngeri. Ia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan lawannya, tapi cahaya pedang itu sangat nyata. Kalau dia yang ada di arena, mungkin sudah kalah sejak tadi. Ekspresi Zhang Chong ikut menjadi serius. Ia bergumam, teknik rahasia yang aneh. Bahkan aku tidak bisa menangkap keberadaannya. Aku benar-benar penasaran. Teknik gerakan seperti ini belum pernah kulihat dalam seni bela diri milik Pavilion Empyrean One. Apa mungkin Liang Yuyi memiliki guru lain? Di saat yang sama, wajah Mo Xiaochuan dan Haolian Xiaohuang pun berubah serius. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, situasi di arena tidak bisa dilihat dengan jelas. Meski mereka yakin Yung Xiao tidak akan kalah, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Yung Xiao terus menghindar ke sana kemari. Meski ia bisa berteleportasi, tetap saja ia makin terdesak. Bahkan aku tidak bisa merasakannya. Ini situasi yang aneh, tapi tidak mungkin kamu murid dari orang itu. Rasanya ini hanya simulasi dari teknik rahasia tertentu. Yung Xiao tiba-tiba terdiam. Ia tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Seranganmu masih seganas dulu, yang berarti tubuh aslimu pasti tidak jauh dariku. Sebenarnya, teknikmu ini sangat mudah dipatahkan. Kamu percaya? Sejak aku menguasai teknik ini, belum pernah ada yang berhasil memecahkannya. Suara Liang Yuyi terdengar dari arena. Tapi setiap kata datang dari arah berbeda, membuatnya sulit dilacak. Sombong, Gerutu Sudanhe. Pancingan seperti itu tidak akan berhasil melawan Yuyi. Lanjutnya dengan nada mencibir. Li Feiyu hanya diam dengan wajah serius. Ia terus berpikir, apa yang akan dia lakukan jika harus menghadapi teknik seperti itu? Itu karena orang-orang yang kamu hadapi sebelumnya terlalu lemah, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Tapi kamu bisa mendengarku sekarang, artinya gelombang suaraku bisa menjangkau tubuhmu. Tidak peduli seberapa pandainya kamu bersembunyi, kamu tetap terhubung dengan ruang ini. Kalau tidak, kamu sudah tersesat di dimensi lain. Liang Yuyi menjawab datar benar. Tapi ada titik kontak tak terhitung jumlahnya di dalam ruang ini. Bahkan jika kamu menyerang secara acak, peluang untuk mengenai aku tetap nol. Apalagi, titik kontak ini bisa berpindah. Yung Xiao hanya tersenyum tanpa menjawab. Tatapannya mulai terfokus. Ia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah lonceng perlahan muncul. Dinasti Bell memancarkan cahaya keemasan dan aura kuno yang agung. Mata Qian Wudi menyipit, tubuhnya refleks menegang. Ia mengenali benda itu, harta karun yang direbut Yung Xiao dari Gunung Meru. Rasa iri dan benci kembali membuncah dalam dirinya. Ia masih ingat bagaimana ia kembali dengan tangan kosong hari itu. Sebenarnya, caranya sangat sederhana. Kalau aku menyerang dengan gelombang suara dari segala arah, kamu tidak akan bisa kabur. Tubuhmu akan terguncang. Dan selama aku terus membunyikan lonceng ini, kamu akan terus gemetar. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kamu bisa bersembunyi? Tatapan Yung Xiao berubah dingin. Ia membunyikan lonceng dinasti di tangannya. Suara kuno menggema menyebar ke seluruh arena, dan gelombang suara mulai memenuhi ruang pertarungan. Itu senjata level mendalam macam apa, terdengar suara tak percaya dari penonton. Semua orang di tempat itu terpana oleh kekuatan lonceng tersebut. Meskipun gelombang suara biasa bisa dilepaskan ke segala arah, kekuatannya tidak sebanding dengan bel ini. Bel itu memancarkan pesona kuno, seolah-olah waktu dan ruang mengalir di bawah dentingannya. Kali ini, bahkan ekspresi Sudanhe berubah drastis. Jejak kepanikan dan keterkejutan terlihat jelas di matanya. Liang Yuyi, aku sudah menangkapmu. Keseimbangan sekarang berpihak padaku. Dengan cahaya pedang di tangannya, Yung Xiao tiba-tiba menusukkan pedang bintang dingin langit utara ke suatu titik di udara. Frekuensi gelombang suara saat itu memang berubah sedikit, tapi masih belum bisa lepas dari indera tajam milik Yung Xiao.
Kau ingin melarikan diri? Di bawah pengaruh bel milikku, bahkan fluktuasi frekuensi sekecil apapun tidak bisa luput dari pengamatanku. Selama kamu menahan dentingan bel ini, tubuhmu akan bereaksi. Kecuali kamu menyerah dan berhenti melawan, kekuatan bel akan menyusup ke dalam tubuhmu, mengguncang meridian, qi, dan darahmu. Kamu akan meledak dan mati di tempat. Sinar pedang di tangan Yung Xiao mengikuti arah persepsinya, mengejar pergerakan Liang Yuyi. Kamu akan mati jika melawan, dan kamu juga akan mati jika tidak melawan. Jadi, mana yang kamu pilih? Suara dentuman terdengar. Pedang bintang dingin langit utara Yung Xiao bergetar hebat, melepaskan tekanan dari kekuatan matahari. Sosok Liang Yuyi perlahan muncul di udara. Matanya dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Wajahnya pucat pasi saat ia mengerahkan teknik matahari menyala dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ia berteriak, "Sekalipun aku menampakkan tubuh asliku, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku." Orang-orang dari kamar dagang yang menyaksikan semua ini pun terkejut. Jika mereka yang berada di arena, siapa yang akan terpikir untuk menggunakan metode seefektif ini? Demi memaksa Liang Yuyi keluar dari persembunyiannya. Bahkan jika mereka tahu tentang teknik ini, siapa yang mampu menciptakan gelombang suara sekuat itu dan mengendalikannya sampai bisa mendeteksi fluktuasi sekecil apapun? Haha, memang ada jarak yang cukup jauh di antara kita, jadi sulit bagimu untuk bertarung secara langsung. Tapi setelah engkau menggunakan 10 hari di langit dan teknik diam-diam, kekuatan fisikmu kini tinggal sepertiga dari semula. Berapa lama kamu bisa bertahan? Yung Xiao tertawa kecil. Berapa lama kamu bisa bertahan? Saat ia berbicara, pedangnya tidak berhenti sejenak pun. Ia terus melancarkan berbagai teknik pedang, menguras kekuatan fisik dan vital qi milik Liang Yuyi. Kecuali segelintir orang mesum, hampir semua wanita memiliki kelemahan pada daya tahan fisik. Serangan Yung Xiao tak henti-hentinya. Liang Yuyi mulai kewalahan. Wajah-wajah di sekeliling mereka tampak suram. Mereka sudah mempertaruhkan semuanya. Dan sekarang bahkan celana dalam pun hilang bersama harapan mereka. Wajah Liang Yuyi semakin pucat. Ia memaksa diri untuk kembali mengerahkan teknik matahari menyala, perlahan membentuk bola api di tangannya. Namun, semua orang bisa melihat bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hasilnya tidak akan berubah. Yung Xiao terkekeh pelan lalu menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, sebuah kaki muncul di udara tepat di samping Liang Yuyi dan menghantam bahunya dengan keras. Duar, tendangan itu mengirim aliran qi ke dalam tubuhnya, mengguncang qi dan darahnya. Ia terlempar jauh dan meninggalkan jejak panjang di tanah. Bola api besar yang tadi terbentuk ikut menghilang. Duel seni bela diri telah selesai. Masih ingin melanjutkan? Yung Xiao berdiri dengan tenang di tengah arena. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Orang-orang yang menyaksikannya diam dalam pikirannya masing-masing. Tapi sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi serius, terutama Li Feiyu, Qian Wudi, dan Tang Xin. 3 talenta luar biasa dari generasi muda itu mulai merenung. Jika mereka yang tadi bertarung melawan Liang Yuyi, belum tentu hasilnya akan sebaik ini. Bahkan jika mereka menang, itu tidak akan semudah yang dilakukan Yung Xiao. Tiba-tiba, Yung Xiao menjadi musuh besar di mata semua orang. Li Yung Xiao adalah pemenang duel bela diri ini, kata Luo dengan tenang. Apakah ada yang keberatan? Zhang Chong, yang selama ini terlihat seperti penonton biasa, akhirnya menunjukkan ekspresi serius setelah Yung Xiao menggunakan dinasti Bell. Tidak ada keberatan. Tapi aku ingin tahu pendapat Penatua Shu. Wajah Su Danhe sudah membiru karena menahan amarah. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata yang penuh kekalahan. Kali ini, dia benar-benar jatuh terpuruk. Ia tidak hanya kehilangan seorang penatua, tetapi juga kalah sebelum pertandingan 2 pertemuan dimulai. Ditambah lagi, dia harlakan batu purba yang tak terhitung jumlahnya, dan semua ini diberikan oleh pemuda itu. Di hatinya, Sudane ingin langsung maju dan membunuhnya seketika. Tapi dia tahu, dia tidak bisa. Dengan susah payah, dia memaksa keluar 2 kata dari tenggorokannya. Sampah. Tatapannya beralih ke arah Liang Yuyi yang hanya bisa menunduk malu. Tubuhnya bergetar di bawah tatapan dingin itu. Di dalam hatinya muncul rasa dingin dan malu yang luar biasa.
Ia mengangkat kepalanya dan menatap Yung Xiao dengan marah. Matanya dipenuhi keengganan dan rasa terhina. Yung Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, menang dan kalah itu hal yang biasa. Tapi memanggil orang lain dengan sebutan hina setelah kalah, sungguh memalukan." Mata Sudanhe memerah karena amarah. Ia balas berkata, "Berani-beraninya engkau memarahiku." Niat membunuh muncul dalam hatinya. Dia benar-benar ingin menemukan alasan untuk membunuh Yung Xiao saat itu juga. Lalu kenapa kalau aku memarahimu? Jawab Yung Xiao dengan nada jijik. Kalau bukan karena sekarang aku belum sekuat dirimu, aku sudah menamparmu sampai mati. Tapi tenang saja, dalam beberapa tahun, aku pasti akan menamparmu sendiri. Semua orang langsung berkeringat dingin. Hanya orang dengan keberanian dan keteguhan luar biasa yang berani berbicara seperti itu pada seorang martial sovereign. "Kau cari mati," teriak Sudanhe. Tubuhnya melesat dan menghilang dari singgasananya. Ia bertindak lebih cepat dari kata-katanya. Saat semua orang mendengar suaranya, dia sudah meluncur ke arah arena. Qian Wudi dan Tang Xin sama-sama terkejut. Jika Yung Xiao terbunuh dan mereka tidak mendapatkan informasinya, semua ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Hanya terdengar dengusan dingin dari Yung Xiao di lapangan sebelum dia menghilang. Ia sudah lebih dulu menyadari gerak-gerik gelisah Sudanhe, jadi ia langsung berteleportasi untuk menghindari serangan itu. Duar, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di arena seni bela diri. Tidak ada satupun yang melihat bagaimana Sudanhe menyerang, tapi hasilnya langsung terlihat. Ekspresi Luo Ying dan Zhang Chong berubah drastis. Mereka segera bergerak, berdiri di depan Sudanhe untuk mencegahnya melanjutkan. "Penatua Su, Anda harus menerima kekalahan ini," kata Zhang Chong dengan dingin. "Hasil duel sudah ditentukan dan kita semua berada di sini sebagai pihak netral. Apa Anda benar-benar seperti yang dikatakan Li Yung Xiao tadi?" Sudanhe menggertakkan giginya dengan marah. Pandangannya tertuju ke arah Yung Xiao yang perlahan muncul kembali di belakang mereka. Ia berkata dengan suara dingin, "Li Yung Xiao, aku akan mengingat namamu. Aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu." Yung Xiao hanya melambaikan tangannya dengan malas dan mendengus. "Terserah. Kamu bukan orang pertama yang bicara besar setelah kalah. Harga diri itu seharusnya dibuktikan dengan kekuatan, bukan dengan ancaman kosong. Dasar burung bodoh. Kau pengecut," seru Sudanhe sambil memuntahkan darah. Tekanan emosional yang terlalu besar membuat Sudanhe tidak bisa lagi menahannya. Ia memuntahkan seteguk darah. Sebagai penatua agung Pavilion Empyrean, belum pernah sebelumnya ia dipermalukan seperti ini. Matanya merah menyala, dan hanya satu kata yang terus bergema di dalam benaknya, "Bunuh." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.